anak-anak semua di rumah? Kami berharap semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan melalui chapel kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari disambung dengan Betapa Dalamnya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oke, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada saat ini atas penyertaan Tuhan kepada kami sekalian. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan melalui chapel ini. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih ya Tuhan, nantinya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dalam sepanjang chapel kami pada hari ini. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari perwakilan kelas 5A. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali.
mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Anak-anak, apakah kamu tahu satu buku yang amat istimewa? Buku apakah itu? Mari kita bersama menyanyikan lagu Hai Kawan Tahukah Kamu. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan di chapel hari ini. Di bulan lalu kamu sudah mengikuti chapel judulnya Christ We Proclaim, tapi kita belajar dari kisah Daniel. Nah, di bulan ini kita akan belajar dari kisah Ayub. Bagaimana di dalam tekanan hidup Ayub, dia tetap memproklamasikan, memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur anak-anak di SD dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa mengikuti chapel hari ini. Terima kasih Engkau terus menyertai mereka Tuhan, memberi mereka kekuatan, kesehatan. Sekarang anak-anakmu akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman ini Tuhan dapat dimengerti, anak-anak dapat melakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa belajar dari kisah Ayub. Tuhan, waktu chapel kami, waktu pemberitaan firman kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kisah Ayub. Kita akan buka sama-sama dari Ayub 42, Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ya, silahkan buka Alkitabmu, Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ibu Novi yang akan baca, silakan kamu ikuti dalam hati sambil melihat Alkitabmu, ikuti juga untuk membaca Alkitab. Ya. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau.
Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ibu ulangi ya ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, anak-anak, silakan taruh Alkitabmu, pasang telingamu baik-baik, dengarkan Ibu Novi. Ya, kamu sudah sering ya mendengar tentang kisah Ayub. Bagaimana Ayub yang dulu, yang hidupnya taat, saleh kepada Tuhan, yang memiliki anak, keluarga yang bahagia, harta yang banyak, ternak yang banyak. Tapi tiba-tiba Tuhan menguji Ayub, ya, Ayub kehilangan banyak hal. Kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, bahkan istrinya meninggalkan dia. Belum lagi Ayub kena sakit, ya. Belum lagi teman-teman yang menyalahkan. Mereka menyalahkan, menganggap Ayub berdosa, makanya mendapat berbagai banyak masalah. Tetapi ingat di awal tadi, Ayub hidupnya saleh dan taat. Tetapi Tuhan ingin menguji Ayub di tengah masalah seperti itu, apakah Ayub setia atau tidak kepada Tuhan. Nah, anak-anak, di pembacaan kita hari ini, judulnya Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Di tengah berbagai masalahnya Ayub akhirnya sadar di pasal terakhir di kitab Ayub ini. Ayub tahu bahwa Tuhan yang punya segalanya dan Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Sehingga Ayub tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata di ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku memandang engkau. Ayub melihat betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam keadaan bermasalah pun Ayub tahu, Ayub memahami bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak? Jika di dalam kondisi yang terpuruk, atau ada anak-anak dalam masalah, atau sekarang mungkin sakit, ada yang keluarganya sakit, ada yang mungkin berduka, apakah anak-anak masih tetap seperti Ayub berkata bahwa Tuhan itu baik? Apakah anak-anak juga masih mau memuji dan memproklamasikan nama Tuhan? Coba kita perhatikan lagi ilustrasi cerita tentang Ayub. Bagaimana dia tetap memuji Tuhan ketika di tengah kondisi dia sudah sangat terpuruk, dia mengalami banyak penderitaan. Coba lihat ilustrasi berikut. Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Anak-anak, di tengah berbagai masalah yang dihadapi Ayub, dia tetap mengatakan bahwa di dalam kondisi apapun, Ayub harus tetap setia memuji Tuhan. Dia tetap memproklamasikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Lewat perkataannya, lewat tindakannya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan anak-anak? Ibu Novi bertanya lagi, apakah anak-anak juga tetap setia?
ketika kita harus tetap belajar online, ketika mungkin ada keinginan yang tidak terpenuhi, atau ketika ada yang kehilangan sesuatu, apakah anak-anak tetap memproklamasikan Kristus? Apakah anak-anak tetap berkata, Allah tetap baik dalam hidup saya? Atau di tengah situasi sekarang ini, teknologi semakin meningkat, anak-anak dihadapkan dengan berbagai masalah, atau anak-anak dihadapi dengan berbagai banyaknya aplikasi-aplikasi dari media sosial. Mungkin ada yang suka main TikTok, ada yang sudah punya Instagram, ada yang punya WA, Facebook, atau aplikasi lain, atau yang suka main games. Di tengah berbagai tantangan dunia, apakah anak-anak tetap setia menggunakannya? Ingat, teknologi adalah sesuatu yang positif, membantu kita mencari informasi, membantu kita semakin mudah melaksanakan berbagai aktivitas kita, membantu kita untuk berkomunikasi ya dengan orang yang mungkin jauh, membantu kita untuk saling mendukung satu sama lain. Itu adalah fungsi teknologi. Tetapi sadar atau tidak, anak-anak pasti tahu ya, teknologi juga bisa membawa dampak yang negatif. Nah, apakah anak-anak terpengaruh ke dampak yang positif atau dampak negatif? Atau malah menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak baik, menghabiskan waktu berjam-jam untuk main games, atau menjadi anak-anak yang suka melawan, membantah, malas belajar, malas mengerjakan tugas, atau bahkan menjadi anak-anak yang suka berkata kasar karena melihat dari media sosial, melihat dari bahasa-bahasa yang digunakan orang pada saat ini, tetapi bahasanya kamu tidak mengerti atau bahkan kasar. Jadi di dalam perkembangan teknologi, di dalam berbagai masalah yang terjadi, apakah anak-anak tetap setia kepada Tuhan? Tetap melakukan yang terbaik? Ketika Ayub dalam masalah, dia tidak sedikit pun dia menghina Tuhan. Dia tidak sedikit pun akhirnya meninggalkan Tuhan, tidak. Ayub tetap setia berdoa kepada Tuhan. Ayub dengan setia meminta pertolongan Tuhan. Dan di akhir hidupnya, Ayub harus akhirnya mengakui Tuhan itu baik dan dia itu melihat bahwa Tuhan berkuasa atas hidupnya. Ya, coba lihat dirimu. Apakah kamu sekarang menjadi anak-anak yang ketika orang melihat, wah hebat sekali, anak-anak yang takut Tuhan, dari perbuatannya memuji Tuhan, dari mulutnya yang dikeluarkan adalah kata-kata yang positif? Atau jangan-jangan ada yang merasa, masa anak Tuhan kata-katanya tidak bagus, masa anak Tuhan suka berbohong? Kamu mau ikut yang mana? Menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia melakukan apa yang Tuhan inginkan, atau menjadi orang-orang yang ikut hal-hal yang tidak baik? Ingat ya, Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Dia ingin kita melakukan yang terbaik. Dia ingin kita mencintai keindahan. Dia ingin kita mencintai hal-hal yang baik. Jadi, kamu mengikut Tuhan atau kamu mengikut hal-hal yang tidak baik? Nah, anak-anak, di tengah berbagai kondisi itu, mari kita belajar seperti Ayub, memuji dan memproklamasikan Kristus. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Kita tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di dalam kelas, di dalam keluarga, di tempat bermain, di gereja, ketika kita menggunakan media sosial atau HP kita tetap memuji, memproklamasikan nama Kristus. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita lihat kembali kisah Ayub. Ketika dia akhirnya memproklamasikan nama Tuhan, apa yang terjadi? Keadaan Ayub dipulihkan. Coba lihat kembali Alkitabmu di ayat 7 sampai ayat 17. Keadaan Ayub dipulihkan. Ya, di ayat 10 Ibu Novi bacakan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub.
setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Bertambah jumlah hal yang didapatkan Ayub dari kesetiaannya. Ketika kita belajar jujur, kita akan juga bertambah sabar. Kita akan juga belajar dipercayai orang lain. Ya, jadi bertambah kali lipat di sini bukan cuma soal harta, tetapi soal relasi kita dengan Tuhan. Kamu melakukan hal yang sederhana, kamu bisa bertanggung jawab, kamu bisa dapat hal yang lebih lagi. Kamu dapat kepercayaan, mungkin di kelas jadi ketua kelas, ya mungkin jadi orang yang pimpin doa. Ya, ketika kamu menggunakan HP-mu dengan baik, orang tua pasti akan mempercayakan kamu untuk menggunakan HP dengan baik. Kalau kamu tidak bisa menggunakan HP-mu dengan baik, ya orang tua pasti akan tidak percaya kepada kamu ketika kamu ditinggalkan. Karena apa? Taunya ketika kamu ditinggalkan, kamu cuma main games. Tidak bisa menjaga kepercayaan orang tua dengan baik. Nah, anak-anak, sekali lagi kita belajar dari kisah Ayub. Di tengah situasi apapun, Ayub tetap memproklamasikan Tuhan. Ayub tetap memuji nama Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan Yesus tetap baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau terus mengajarkan kami. Dari kisah Ayub, kami belajar untuk tetap setia di tengah berbagai masalah atau kondisi yang tidak kami harapkan. Semoga Tuhan, kami menjadi anak-anak yang bisa memproklamasikan Kristus kepada orang lain lewat kata-kata kami, lewat tindakan kami, lewat pikiran kami. Tuhan, Engkau yang berkati anak-anak-Mu di rumah. Ampuni ketika kami sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami berkata kasar, kami memikirkan yang tidak baik, atau bahkan kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Semoga kami bisa berbuat lebih baik lagi. Berkati anak-anak-Mu yang belajar dari rumah Tuhan. Walaupun belajar secara online, biarlah anak-anak-Mu tetap sukacita, tetap melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati orang tua anak-anak-Mu Tuhan, berkati keluarganya di dalam segala kegiatan ataupun di dalam setiap pekerjaan, supaya orang tua juga tetap dalam keadaan sehat dan bersama-sama dengan anak-anak tetap melakukan yang terbaik. Tuhan, terima kasih untuk chapel hari ini. Kami akan melanjutkan chapel kami, pimpin dan sertai. Semoga apa yang anak-anak dengarkan, apa yang anak-anak lakukan hari ini bisa terus membantu kami untuk belajar memproklamasikan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, anak-anak, sekarang kita akan doa syafaat. Ibu Novi akan pimpin dalam doa. Silakan kamu lipat tangan, ya. Silakan lipat tangan, tutup matamu. Ya, Ibu Novi pimpin, silakan kamu berdoa dalam hatimu masing-masing. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk chapel hari ini. Untuk setiap pujian yang bisa kami nyanyikan, untuk firman yang bisa kami dengarkan, untuk persembahan pujian dari anak-anak-Mu di kelas 5. Terima kasih Tuhan, untuk waktu kami masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, semoga firman hari ini mengingatkan anak-anak-Mu untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan, di dalam kondisi apapun. Sekarang kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan anak-anak-Mu di rumah, kesehatan orang tua. Semoga anak-anak-Mu Tuhan tetap dalam keadaan sehat. Engkau juga berkati orang tua di dalam pekerjaannya. Berkati juga guru-guru Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam mengajar. Berkati sekolah kami Tuhan. Semoga sekolah kami tetap diberikan
kekuatan sekolah kami tetap menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Engkau yang pimpin sekolah kami Tuhan, pimpin orang-orang yang memimpin di dalamnya. Tuhan, terima kasih. Engkau yang sertai kota kami, kota Palopo, sertai negara kami Indonesia. Di dalam masa pandemi ini, Engkau yang berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pemerintah. Semoga mereka bisa mengambil keputusan dengan baik dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada, terutama dalam menghadapi pandemi. Tuhan, terima kasih. Kami akan menyelesaikan chapel kami. Pimpin dan sertai untuk aktivitas selanjutnya. Di masa-masa kami beristirahat, sudah memasuki masa-masa hari Sabtu dan Minggu, Engkau yang pimpin dan sertai kami. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari kelas 5B. Sebelum kita mengakhiri chapel kita pada hari ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, sebelum kita mengakhiri chapel kita hari ini, Bu Yuli akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami masih boleh melaksanakan chapel bersama meskipun secara online. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh terus mengingatkan kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang boleh berkati. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah chapel kita pada siang hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.